Malam hari di saat suasana hening dan tenang, seolah hanya angin sepoi-sepoi yang benar-benar berhembusan di rumah. Tidak ada suara yang mampu menyadarkan kehidupan para jiwa di sana. Bahkan detingan jam tidak merobohkan ketabahan remaja yang fokus pada tumpukan buku di mejanya. Beberapa saat berlalu setelah dia selesai dengan semuanya, dia bangkit dari kursi dan berjalan menuju pintu kantor dan meninggalkan meja belajar yang sudah disusun kembali dan dirapikan layaknya buku terawat. Ia melangkah maju dan sesaat langkahnya terhenti tepat di alam tidur. Menatap seorang pria yang tengah duduk di sofa sambil menggosok keningnya dengan jari-jari gigitnya, dan wanita yang duduk di sebelahnya memfokuskan pandangannya sepenuhnya pada pria di sana. Udahlah, namanya juga bisnis, pasti ada naik turunnya, kita harus sabar. Nggak bisa. Keluarga Febrian itu sudah keterlaluan. Mereka menggunakan cara licik untuk menghancurkan bisnis kita. Aku tidak bisa menerima semua yang terjadi. Semuanya hancur begitu saja. Dan setelah kerjasama ini tidak ada keuntungan yang meningkat. Dan dalam hitungan hari bisnis kita akan bangkrut. Sialan. Aku sudah memulai bisnis itu dari nol. Dan dengan mudahnya keluarga itu mengambilnya. Yo, udah jangan marah-marah kok, jelas gini. Masalah gak akan selesai dan juga Mario dengar apa yang kita bicarakan. Kamu benar juga. Mario tidak boleh tahu tentang ekonomi keluarga kita. Akhirnya perusahaan yang kuimpikan menjadi milikku. Dan juga para investor jatuh padaku. Dan semuanya menjadi milikku. Bodohnya Selio itu. Dia tidak mengetahui rencana jahatku. Perusahaan dia pun menjadi bangkrut. Sebuah kejadian yang indah bagiku. Saat Fabian sedang menikmati keberhasilannya tentang bangkrutnya perusahaan Aselio, Aselio datang ke arah Fabian dengan amarah yang merasuki dirinya. Sialan kau Febrian. Kau bahagia di atas penderitaanku. Kau memang benar-benar seperti sampah. Apakah aku peduli dengan penderitaanmu, Aselio? Tidak. Jaga mulut busukmu saat bertemu denganku. Bersenang-senanglah kau sekarang. Tetapi lihat saja nanti. Kau akan menyesali perbuatan busukmu itu. Mario? Kelihatannya sudah tidur. Oi, kamu lu. Santai dong, gua cuma mau bilang urusan bokap lo belum tikar ya. Kalau lo cuma membicarakan yang tak penting, mending gua pergi. Lo mau kemana? Urusan kita belum selesai ya. Belum sempat Mario membalas, Chris sudah terlebih dahulu melemparkan sebuah pukulan ke arah perut Mario. Dari sikap tiba-tiba Chris membuat Mario tersungkur ke tanah dengan rintihan sakit yang ia rasakan. Gak ada sih, gua mau ngasih pelajaran ke orang miskin gak tahu diri kayak lo. Mario hanya diam sambil menatap tajam ke arah Chris. Dia berdiri dan menyeka dagunya dengan punggung tangan kanan miliknya. Ngapain serat mata lo kayak gitu ke gua? Gak terima. Sudahlah. Bisnis keluarga lo bakalan belum tikar dan para investor kan ke keluarga gua. Cin, tutup mulut sampah lo itu. Kenapa? Yang gua bilang benar kan? Setidaknya gua kaya bukan dari pengkhianatan. Bokap gua cuma dikhianatin keluarga lu. Ucapan yang keluar dari mulut Mario membuat darah yang mengalir dari tubuh Chris mendidih. Dia mengambil langkah ke depan dan menarik kerah baju Mario, menatapnya dengan tatapan tajam dan senyuman sinis. Jaga mulut itu. Lo cuma irikan dengan kekuasaan dan kekayaan keluarga gue. Dengan gerakan cepat, pukulan Chris kembali melayang di wajah Mario, membuat Mario memalingkan wajahnya ke samping dan mendesis kesakitan. Pukulan Chris meninggalkan bekas kemerahan yang perih di pipi Mario. Mario terdiam sesaat dan kembali menatap Chris dengan tatapan tajam. Jalan. Matahari pun sudah mulai terbit, disertai burung-burung yang mulai berkicau di atas pohon. Ada seorang anak remaja yang masih terlelap di kasurnya.
Tetapi ketenangan itu mulai digantikan dengan sebuah ketukan pintu sembari memanggil namanya. Mario, Mario, ayo bangun. Ini sudah pagi. Kita mau keluar kota. Luar kota, kok mendadak banget? Nggak usah banyak tanya. Kamu bersiap-siap saja. Pak, aku nggak ikut pergi. Aku tinggal di rumah aja, nggak apa-apa kan? Baiklah, kalau itu mau papa izinin. Jaga diri baik-baik di sini. Mario hanya mengangguk sambil merebahkan kembali tubuhnya untuk melanjutkan tidurnya. Sementara itu, Aselio dan Elana mulai meninggalkan rumah. Pada pukul 2 siang, Mario bangun dari tidurnya. Jam berapaan nih? Jam 2. Kalau nyebab tahu, semua pasti bakal kena marah nih. Untung lagi di luar kota. Kita cari angin luar aja langsung dari mati-mati. Mario lantas pergi ke tempat untuk bersantai. Saat suasana tenang itu, ada sesosok anak remaja laki-laki yang paling ia benci. Chris hanya menatap tajam ke arah Mario dengan sikap merendahkan kepada Mario. Hingga suatu saat, Mario melontarkan sebuah kalimat sindiran yang membuat darah yang mengalir di tubuh Chris mendidih. Jadi pengkhianat kok bangga. Apa gunanya S2 bokap lo itu kalau ujung-ujungnya menjadi pengkhianat? Gua dia mau bukan berarti gue lemah. Gue tetap sabar dengan sikap kurang ajar keluarga lo itu. Manusia juga punya batas kesabaran. Karena lo sudah menghancurkan kerja keras bokap nyokap gue. Dan juga lo selama ini sudah menghina gue sampai kesabaran gue habis. Lo tinggal tunggu jam karena kematian lo sudah dekat. Gue pikir gue takut dengan ancaman sampah lo itu. Bahkan gue nggak peduli dengan ancaman sampah lo itu. Mungkin sekarang lo masih bisa tenang dan menikmati hidup lo. Tapi mungkin nanti hanya tinggal nama lo aja. Burung-burung mulai kembali ke sangkangnya. Matahari yang mulai terbenam itu menandakan bahwa malam hari tiba. Ada seorang anak remaja laki-laki yang sedang bersantai di sofa rumahnya sambil memainkan ponsel miliknya. Saat sedang tenang-tenangnya bersantai, anak itu merasa perutnya mulai berbunyi yang menandakan bahwa saatnya mengisi perut ini dengan inisiatif untuk pergi membeli makanan di luar rumah. Aduh, kalau lapar gini, dapat nggak ada makanan. Bokap nyokap lagi di luar kota nih, tapi mereka memberikan gua uang saku sih. Ya udahlah, mending cari makan buat menghilangkan kelaparan. Sarapan tuh. Apa gua samperin aja ya? Enggak deh, palingan itu kucing, lebih baik gue cari makan untuk ngisi perut gua. Suaranya pengen keras, apa gue samperin aja ya? Balon siapa nih pada di sini? Sialan, kaki gue berdarah. Siapa yang bunyi ke gue? Lo lagi, sialan. Apa yang lo lakukan ke gue? Dasar aja jelata. Dengan embrio berisi air ini, dia akan merasakan sakit yang sama seperti apa yang gue rasakan. Dan karung hitam besar ini akan sangat berguna untuk membuang mayat sampah itu dan menghilangkan jejak. Mario hanya diam dengan sorot mata yang tajam melihat ke arah Chris. Hanya dengan hitungan detik, Mario memegang leher Chris dengan kasar dan memasukkannya ke ember yang sudah berisi air yang sebelumnya sudah ia persiapkan. Nah, inilah agak pemulasan gua. Lo kurang ajar. Mario melanjutkan aksinya dengan mencekik leher Chris dengan penuh amarah yang ia rasakan dan sakit selama ini yang ia pendam. Dengan penuh tenaga, Mario mencekik leher Chris yang membuat Chris mulai kehabisan nafas. Seorang sampah kayak lo lebih baik mati daripada menjadi beban masyarakat. Matinya lo
hidup gue lebih tenang terhadap perasaan seperti itu. Tanpa Mario sadari, ada seseorang warga yang melihat aksinya tersebut. Warga melihat kejadian itu buru-buru mengeluarkan ponselnya untuk mengambil gambar kejadian di depannya. Setelah selesai mengambil beberapa gambar, warga tersebut segera pergi menjauh agar tidak disadari oleh Mario. Saat dirasa sudah jauh dan aman, warga itu segera menelpon polisi untuk melaporkan kejadian tadi yang barusan ia lihat. Sedangkan di sisi Mario, dia tersenyum puas setelah berhasil membunuh orang yang jadi parasit hidupnya dan keluarganya, yaitu Chris. Akhirnya sampai sudah menjadi mayat. Sial. Apa yang barusan kau lakukan? Mario perlahan mulai berjalan mundur menghindari mayat Chris yang sudah terbaring kaku. Kemudian berlari meninggalkan tubuh tak bernyawa itu di sana. Mario berlari secepat yang ia bisa. Dia berlari terus, berlari hingga sampai ke tempat yang cukup sepi dan jauh dari tempat dia membunuh Chris. Mario bersandar pada tembok yang ada di sana, memikirkan tindakannya barusan dengan melamun sebentar. Dari kejauhan terlihat sesosok anak remaja laki-laki, yaitu Sebastian yang tengah berjalan mendekati ke arah Mario. Gue menghabisi nyawanya. Apa? Lo punya siapa? Gue ngebunuh Chris. Bagaimana bisa? Bukannya sesuai kesepakatan kita, lo cuma ngelukain dia doang. Kok tiba-tiba ngabisin nyawa? Gue kebawa emosi. Jadi karena gue terlalu dendam, gue lebih berpikir untuk dia lebih baik mati. Astaga, lo udah terlanjur juga ngebunuh dia. Dan di mana mayatnya? Jadi gue tinggalin tempat itu. Bagaimana kalau polisi tahu kalau aku membunuh Chris? Udah, mending sekarang kita hilangin barang bukti dan jejak itu. Biar gua bantuin lo buat buangin tuh mayat. Oke, lebih baik kita menduga. Mario sedang berjalan-jalan di sekitar taman guna memperbaiki moodnya yang buruk akibat ia bertemu dengan Chris. Sebelumnya mereka terlibat pertengkaran. Itulah yang membuat mood Mario cukup buruk sore ini. Mario terus berjalan menyisiri seisi taman itu. Dia duduk di salah satu bangku taman, menenangkan pikirannya yang sedang kacau. Tidak jauh dari tempat yang ia duduki itu, terlihat seorang anak remaja yang berjalan menuju ke arahnya. Woi Mario, lo ngapain di sini? Dan kok suntuk gitu aja lo? Gak ada, gue lagi bingung aja sekarang. Ada masalah apaan lo? Jarang-jarang gini lo, mood lo buruk. Gue barusan ketemu sama seorang sampah yang membuat mood gue buruk sekarang. Chris lagi. Tuh anak punya dendam apa sih sama lo? By the way, lo mau nggak? Kan nih. Gue nganggapnya sih ini tuh penenang. Biasanya kalau gue lagi banyak masalah atau pikiran, gue pakai nitel. Bisa jadi berguna buat lo. Oh, makasih ya. Tahu aja lo gue lagi banyak masalah. Ngomong-ngomong, Mario, lo nggak ada niatan gitu sesekali ngasih pelajaran ke Chris. Lo nggak capek ditindas mulu. Jujur gue pengen sih, tapi gue nggak tahu gimana caranya. Gue bisa bantuin lo buat ngasih pelajaran ke dia. Caranya? Tenang aja, lo cuman perlu ngikutin kata-kata gua. Sebastian dan Mario beranjak pergi kembali menuju ke tempat mayat Chris yang ditinggal Mario barusan. Mereka langsung melakukan aksinya dengan cara membuang mayat Chris guna untuk menghilangkan jejak dan barang bukti. Mario dan Sebastian perlahan-lahan memasukkan mayat Chris ke dalam karung hitam besar. Mereka mengangkat karung itu menuju sungai yang berada tak jauh dari tempat mereka berada sekarang. Saat sampai di tepi sungai, Mario dan Sebastian pun segera membuang karung tersebut hingga terbawa oleh arus sungai. Tanpa mereka sadari, ada warga yang sedari tadi memperhatikan mereka berdua. Mario dan Sebastian yang tidak sadar akan keberadaan warga tersebut hanya berjalan pergi dan meninggalkan sungai.
mengapa Mario berubah seperti ini? Lebih baik aku terus berjalan. Bagaimana jika mereka menyadari keberadaanku tadi? Habislah riwayatku. Lebih baik mereka tidak menyadari keberadaanku tadi. Mario, lo ngerasa nggak sih kalau ada yang merhatiin kita saat buang mayat ini? Lo benar juga, gue juga merasa sama halnya kayak lo. Mungkin ini cuma perasaan kita aja. Sebaiknya kita cepat pergi dari sini. Mario hanya mengangguk paham atas ucapan Sebastian. Mereka lantas berlari pergi dari tempat itu dan pergi ke sebuah tempat yang jarang warga kunjungi. Sebastian membawa Mario ke tempat mereka bertemu. Gue agak gak yakin kalau nggak ada yang lihat kita. Udahlah, nggak usah terlalu lo pikirin. Gimana kalau tadi itu benar-benar ada yang ngeliatin kita? Nggak bakal ada yang tahu. Mungkin Mario tidak terlalu mendengarkan perkataan Sebastian. Dia lalu pergi berjalan menjauh dari sana. Mario pergi kembali ke rumahnya, meninggalkan Sebastian seorang diri di tempat sepi itu. Saat sampai di rumahnya, Mario segera berbaring di atas kasur miliknya. Pikirannya benar-benar kacau sekarang. Ia bingung harus apa. Bagaimana kalau dia melihat kejadian tadi dan melaporkannya ke polisi? Lebih baik aku tidur biar tenang pikiran ini. Semoga keadaan besok pagi masih baik-baik saja. Matahari mulai menampakkan sinarnya. Burung-burung mulai berkicau indah, sedangkan Mario yang masih tengah tertidur pulas jadi cukup terganggu karena sinar itu. Beberapa saat kemudian sebuah nada dering ponselnya yang mengganggu waktu tidurnya. Mario bangun dari tidurnya dan melihat siapa yang melakukannya pagi buta seperti ini. Terlihat banyak notifikasi dari Sebastian. Terdapat beberapa panggilan suara dan beberapa pesan tertampang di layar ponselnya. Belum sempat Mario membaca pesan yang dikirim, Sebastian kembali menelponnya. Mario mengangkat panggilan suara itu. Dari seberang sana terdengar suara Sebastian. Woi Mario, segera datang ke tempat kita bertemu kemarin. Gue tunggu lo, jangan lama-lama. Belum sempat Mario membalas Sebastian lebih dulu mengakhiri panggilan itu. Akhirnya setelah mendapat panggilan mendadak tadi, Mario segera pergi ke tempat mereka bertemu. Ada apa? Teman lo ngajak ke teman pagi buta gini. gue cuma mau bilang, kemarin itu ada yang melihat kita waktu buang mayat ke sungai. Apa? Bagaimana bisa? Gue juga nggak tahu. Yang pasti sekarang kita dalam keadaan bahaya. Warga yang melihat kita kemarin pasti sudah melaporkan kepada pihak yang berwajib. Terus apa yang harus kita lakukan sekarang? Nanti malam gue bakalan pergi ke luar negeri dan Lo mau ke luar negeri? Lo gila apa? Lo mau ninggalin gua dengan keadaan seperti ini? gak. Gue ke luar negeri itu tujuannya buat nyelamatin lo, Mario. Kalau misalnya lo ketangkap sama polisi dan lo disidang, gue bakalan jemput lo. Bakalan ada saksi yang ngeliat perbuatan lo. Nanti di luar negeri kita bakalan ganti identitas kita, jadi biar aman dari kejaran polisi. Yang lo bilang ada benernya juga. Lalu sekarang gua harus kemana? Lo pergi ke rumah nyokap bokap lo yang jarang lo tinggali. Nah, lo nanti di sana kayak beraktivitas seperti biasa. Nanti pas ada polisi ke rumah lo, lo serahin diri aja biar nanti selanjutnya gue yang urus. Lo yakin rencana ini bakalan berhasil? Udah, tenang aja, lo serahin aja sama gue. Mario mengangguk paham atas rencana yang dikatakan oleh Sebastian. Mereka kembali berpisah. Kali ini Mario tidak kembali ke rumahnya. Dia berencana untuk pergi ke salah satu rumah milik orang tuanya sesuai dengan perkataan Sebastian tadi. Keesokan harinya benar saja, seperti yang dikatakan oleh Sebastian, seorang polisi telah datang ke rumahnya. Polisi itu membawa sebuah surat penangkapan. Permisi. Apakah benar Anda saudara Mario Baraselio? Iya, itu saya. Ada apa ya Pak ke rumah saya? Mohon maaf jika mengganggu waktu Anda. Saya dari pihak kepolisian ingin menangkap Anda atas dasar pelaku pembunuhan dan penganiayaan. Saya tidak sudah memiliki hak atas penangkapan ini. Saya harap dia dapat bekerjasama dengan ahli dan mari ikut saya untuk memberi tindak lanjut. Nampaknya melawan kepada
ini Minggu tanggal 28 April 2024. Sidang perkara pidana Norek perkara 59 akan dilaksanakan pada hari ini. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon tertib dan berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang perkara pidana PN 8A yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 1777 PDIB 2024 PN 8A atas nama terdakwa Mario Bara Arselio dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Penuntut umum, apakah terdakwa sudah siap? Saudara terdakwa dipersilakan masuk ke dalam ruangan persidangan. Baiklah, saya akan menanyakan identitas saudara sebagaimana yang telah terdapat dalam bab. Nama Mario Bara Arselio, tempat lahir Padang, umur 16 tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, alamat Siteba, agama Islam, pekerjaan wirausaha. Saudara terdakwa, apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan siap mengikuti persidangan hari ini sesuai dengan ketentuan hukum? Ya, saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saya siap untuk melaksanakan sidang hari ini. Saudara terdakwa, saudara oleh penuntut umum didakwa telah melakukan tindak pidana penganiayaan dan pembunuhan berencana sesuai dengan pasal 340 KUHP. Apakah saat ini saudara ditemani oleh penasihat hukum saudara? Ya, saya telah ditemani oleh penasihat saya yang bernama Audelina Maliona. Betul, ia penasihat hukum saudara? Betul, Bu Hakim. Saudara penasihat hukum, apakah saudara membawa surat khusus kuasa dari terdakwa dan kartu advokat milik saudara? Jika ada, mohon ditunjukkan. Iya, majelis hakim yang terhormat, saya membawanya. Baiklah, kepada jaksa penuntut umum, apakah sudah siap membacakan dakwaannya? Sudah siap majelis hakim yang terhormat? Baiklah, silakan dibacakan saudara jaksa penuntut umum. Tanggal 28 April 2024 tentang penetapan hari sidang, berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan. Setelah mendengar pembacaan terutama pidana 28 April 2024, 1. Menyatakan terdakwa Mario Bara Arselio bersalah melakukan tindakan penganiayaan turut serta melakukan pembunuhan secara berencana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP, pasal 458 ayat 1 Undang-Undang 1 tahun 2023. Pasal 354 KUHP seperti dalam dakwaan penuntut umum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Mario Bara Arselio terhadap pidana mati atau pidana seumur hidup dan pidana 20 tahun ditambah dengan pidana penjara 15 dan 8 tahun. Apa tujuan pembunuhan yang dilakukan terdakwa? Baik Yang Mulia, bahwa tujuan pembunuhan secara berencana tersebut dilakukan untuk balas dendam atas bangkrutnya perusahaan keluarganya, terdakwa, serta kekerasan yang dilakukan korban di daerah Padang. Bahwa pada saat kejadian pembunuhan berlangsung, terdakwa berada di TKP dengan tangan kosong namun telah menyiapkan karung untuk membuang mayat si korban. Apa motif yang dilakukan oleh terdakwa? Baik, bahwa motif dari sang pembunuh adalah balas dendam dan perlindungan diri. Baik, saudara terdakwa, apakah saudara mengerti dengan dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum? Memang benar saya melakukan pembunuhan, tapi saya melakukan itu untuk pembelaan dan saya juga terpengaruh oleh obat-obatan.
Apakah saudara akan mengajukan eksepsi terhadap dakwaan jaksa penuntut umum? Untuk eksepsi saya serahkan semuanya kepada penasihat hukum saya. Apakah penasihat hukum terdakwa akan mengajukan eksepsi? Majelis hakim yang terhormat, seperti yang dikatakan oleh klien saya, bahwa ia melakukan itu untuk pembelaan karena korban terlebih dahulu melakukan kekerasan kepadanya. Terdakwa juga dalam pengaruh obat-obatan, sehingga kesadarannya sedikit menghilang yang membuat terdakwa melakukan hal tersebut. Maka dari itu, saya sebagai penasihat hukum terdakwa meminta untuk membuat surat eksepsi yang ditunjukkan oleh saudari penuntut umum. Saya meminta waktu dalam 1 minggu. Baik, apakah penuntut umum terima dengan pembelaan yang dilakukan oleh penasihat hukum terdakwa? Kami menolak, Yang Mulia. Saya akan memberikan waktu 3 hari kepada penasihat hukum untuk membuat surat eksepsi. Bagaimana penasihat hukum? Baik, Yang Mulia, kami akan membuat surat eksepsi dalam tempo 3 hari. Baiklah, sidang hari ini ditunda dan dilanjutkan kembali pada hari Senin 29 April 2024 pukul 9 waktu Indonesia Barat dengan agenda pemeriksaan alat bukti dan saksi-saksi yang dihadirkan kembali kepada penuntut umum dan menghadapkan kembali terdakwa dan menghadirkan alat bukti dan saksi-saksi di persidangan berikutnya. Dengan demikian, maka persidangan ditutup. Sidang lanjutan perkara pidana PN Padang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 1777 PDIP 2024 PN 8A atas nama terdakwa Mario Bara Aselio dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai berita acara sidang yang lalu, maka sidang hari ini adalah pemeriksaan bukti dan saksi. Saudara penuntut umum, apakah alat bukti dan saksi-saksi sudah siap dihadirkan di persidangan hari ini? Sudah siap, Hakim. Saudara terdakwa, silakan mengambil tempat di sebelah penasihat hukumnya. Baik, selanjutnya ada berapa orang saksi yang dihadirkan hari ini, jaksa penuntut umum? 1 orang saksi, Bu Hakim. Silahkan dihadirkan saksinya. Baik, Yang Mulia, Panitera mohon dihadirkan saksi atas nama Lunania Angelia ke persidangan. Saksi atas nama Lunania Angelina dipersilakan memasuki ruang sidang. Saudara penuntut umum, saksi di sini sebagai apa? Saksi di sini merupakan saksi korban, Bu Hakim. Baiklah, pertama-tama saya akan menanyakan identitas saudara, sebagaimana terdapat di dalam bab, dan saya minta saudara menjawabnya dengan jelas. Nama, Lunania Angelina, tanggal 23 Februari 2003. Jenis kelamin, perempuan, umur 15 tahun, agama Islam, alamat Lapai, pekerjaan, pegawai di perusahaan swasta, kebangsaan Indonesia. Kepada saksi dipersilakan masuk dan duduk di kursi saksi. Baiklah, sebelum saudara memberikan keterangan di persidangan ini, menurut Undang-Undang Pasal 160 Ayat 3 KUHP, sebelum saudara dimintai keterangan, saudara harus bersumpah atau berjanji terlebih dahulu. Untuk itu, saudara bersedia disumpah atau berjanji? Saya bersedia disumpah, Bu Hakim. Saudara ikut kata-kata saya. Saya berjanji bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. Saya berjanji sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain yang sebenarnya. Saudara saksi telah berjanji menurut sesuai agama yang saudara anut. Untuk itu kami berharap agar saudara memberikan keterangan yang benar. Karena apabila saudara terbukti memberikan keterangan palsu, maka saudara akan diancam hukuman pidana penjara selama-lamanya 7 tahun. Bagaimana diatur dalam pasal 222 KUHP? Apakah saudara mengerti? Saya mengerti, Bu Hakim. Saudara saksi, apakah mengetahui terkait perkara apa saudara diperiksa dalam persidangan ini?
Saya mengetahuinya, Bu Hakim, terkait pembunuhannya yang terjadi di sekitar rumah saya. Apa yang Anda tahu tentang terdakwa? Terdakwa merupakan seorang anak yang ayahnya seorang bos di perusahaan. Terdakwa juga orangnya sedikit tertutup. Terdakwa juga anaknya sangat berprestasi di sekolahnya. Baik, kepada penuntut umum silakan mengajukan pertanyaan kepada saksi. Baik, kepada saudari saksi, coba beritahu saya kapan kejadian itu terjadi dan bagaimana kurang lebihnya kejadian itu. Baik, waktu itu pada hari Kamis, pukul 21 WIB, saya sedang berjalan di sekitar gang rumah saya. Tidak sengaja saya melewati gang kecil yang ternyata terdakwa sedang memotong mayat dengan dimasukkan ke karung. Lalu saat melihat terdakwa yang sedang memotong mayat, apa yang saudara saksi lakukan pada kejadian itu? Baik, saya lantas berlari ke rumah untuk menelpon polisi setempat. Baik, terima kasih atas jawabannya. Tapi sebelum itu saya ingin bertanya, apakah saudara saksi tahu hubungan terdakwa dengan korban? Ya, saya mengetahuinya. Antara keluarga berdua memiliki hubungan yang lebih baik. Sebab keluarga korban melakukan pengkhianatan kepada keluarga terdakwa. Baik, terima kasih atas partisipasinya saudara saksi. Sekian dari saya yang mulia, terima kasih. Kepada saudari penasihat hukum silakan memberikan pembelaan. Baik yang mulia, kepada saksi saya ingin bertanya, apakah korban melakukan kekerasan kepada terdakwa? Dengan cara apa? Kapan dan di mana? Sekian, terima kasih. Ya, benar, terdakwa melakukan kekerasan kepada terdakwa dengan cara memukul terdakwa sehingga terdakwa terluka di taman pada hari Senin. Jadi, konfirmasi dari pihak keluarga dan rumah sakit bahwa terdakwa memiliki luka lebam di sekujur tubuhnya dan sikut yang berdarah serta patahan kecil di lengan terdakwa. Sehingga bukan hanya korban yang terluka, tetapi terdakwa juga terluka. Terima kasih. Izin yang mulia, korban melakukan itu karena emosi yang tidak dapat dikontrol. Jaksa penuntut umum kembali. Mari kita dengarkan pertanyaan dari penasihat hukum. Silakan. Baik yang mulia, mohon maaf saya ingin bertanya kembali kepada saksi. Bagaimana kondisi terdakwa pada saat kejadian berlangsung? Sekian, terima kasih. Baik, pada saat itu terdakwa dalam kondisi pengaruh obat-obatan yang ia konsumsi. Baik, terima kasih atas kesaksiannya. Kepada penuntut umum, apakah ada yang ingin disampaikan lagi? Baik, ada yang mulia. Kembali kepada tuntutan awal yang mengacu pada kasus penganiayaan hingga korban tewas ini merupakan suatu pelanggaran yang sesuai dengan pasal 340 KUHP tentang tindakan pidana pembunuhan. Sekian, terima kasih. Selanjutnya kepada penasihat hukum, apakah ada timbangan terakhir yang ingin disampaikan? Baik, terima kasih yang mulia. Terdakwa memang terbukti bersalah, tetapi dengan segala hormat yang mulia, mohon pertimbangkan kembali, sebab terdakwa melakukan tindakan untuk perlindungan dirinya sendiri dan juga terdakwa dalam pengaruh obat-obatan. Terima kasih. Saksi dimohon kembali ke kursi yang telah disediakan. Selanjutnya pembacaan putusan dan vonis kepada terdakwa oleh Hakim Ketua. Kepada terdakwa silakan kembali ke kursi terdakwa. Pengadilan menyatakan Mario Bara Aselio telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan kepada temannya sendiri bernama Chris Alvaro Febrian. Keputusan penjatuhan pidana atas pelanggaran hukum yang sesuai pasal 340 KUHP dan juga pasal 458 ayat 1 Undang-Undang 1 2023. Pasal 354 KUHP mengenai tindak penganiayaan hingga korban tewas. Terdakwa Mario Bara Aselio kita berikan sanksi hukuman selama 43 tahun penjara. Dengan ini memerintahkan kepada terdakwa agar tetap dalam tahanan. Dengan demikian, pemeriksaan perkara pidana kasus ini atas nama terdakwa Mario Bara Aselio dinyatakan selesai dan sidang ini kami nyatakan ditutup. Sidang pagi hari ini, tanggal 29 April 2024. Pengadilan Negeri Kota Padang berakhir dengan hasil terdakwa 43 tahun penjara.
Good afternoon, viewers. Meet again with me, Luciana Barbara, in the Tuesday, 30 April 2024 edition of World News, to bring the most updated and reliable news that we summarize in world news this afternoon. Mari's involvement in the murder with the initial Ji-hye turned out not to only commit murder, but also torturing victim Ji-hye. It's not just Mari who is involved in this case. Sebastian is also involved in this. It is suspected that the motive of Freyader, a man of the same age as Mari and the victim, was revealed based on the preliminary investigation carried out by the police last night. The perpetrator was arrested 3 days after the body of the victim with the initial Ji-hye was found. It is suspected that Mara has been hostile to Ji-hye for a long time. Until Mara was incited by his friend Sebastian to do harness thing. Before he died, the perpetrator first abused the victim by trying the victim until it is suffocated, then put the victim in a bucket fire with water until the victim died on the spot. Then the two perpetrators found the victim's body in a large black sack and then threw the body into the river, allegedly to destroy evidence. Thank you. Hola, hermano. Osi te ayudar a escapar. Te lo explicar más tarde en espago. Mario hendak dibawa pergi menuju sel tahanan dengan seorang polisi yang menjaganya. Dengan tatapan tenang diiringi pandangannya tertunduk ke bawah, Mario terus melangkah meninggalkan lokasi persidangan. Ketika seorang polisi hendak memasukkan Mario ke dalam sel tahanannya, dengan gerakan cepat Mario berbalik dan menendang perut seorang polisi tersebut, membuat polisi itu kesakitan dan melepaskan cengkramannya dari Mario. Mario mengambil kesempatan itu dan berlari secepat-cepat meninggalkan sel penjara yang sayangnya tidak dijaga oleh banyak polisi. Mario menyelinap dengan mengumpat-umpat dalam gerakan cepat untuk sampai menuju pintu keluar lewat belakang. Sesampainya di ambang pintu keluar, terlihat seorang pria dengan hoodie hitam dengan wajah gelap yang sepertinya sudah menunggu kedatangan Mario di sana. Tepat sekali, dia adalah Sebastian, teman dekat Mario. Tetapi saat Mario di gerbang pengadilan dan ingin menghampirinya, ada polisi wanita yang berjaga di sana dengan pistol yang ada di tangannya. Mario tidak menyerah begitu saja. Dia berpura-pura mengangkat tangan lalu ia melakukan aksi menendang kaki pawan itu hingga pawan itu jatuh dan pistol yang ia pegang terlempar. Sebelum Mario pergi, ia memukai kepala pawan itu. Kayu yang ada di sana membuat pawan itu pingsan. Ayo kita kabur dari sini. Kita tidak punya banyak opsi lagi. Ya, polisi bodoh itu bahkan melepaskan mulutku saja. Tunggu saya sekali. Tuh, mesti mereka tidak perlu. Mereka berdua lanjut berlari dengan cepat meninggalkan kantor polisi itu. Terdengar dari arah belakang suara sirine polisi. Mario, jadi mereka menambah kecepatan lari mereka. Mario dan Sebastian terengah-engah ketika berlari. Jadi mereka bersembunyi di antara tembok sehingga polisi tidak bisa menemukan mereka. Dengan niat mereka yang ingin istirahat sejenak, seketika terhenti. Tatapan Mario menatap tajam seorang pria yang tidak asing sedang membuang sampah minumannya. Mario menghampiri pria itu dan melitikan pandangannya pada pria itu. Pria itu seketika sadar bahwa dia sedang diperhatikan dan menaikkan pandangannya menatap Mario. Selintas ingatan tentang masa kecilnya memenuhi pikirannya. Dia adalah Zio, teman Mario selama masih di taman kanak-kanak. Zio segera angkat bicara untuk mengisi kesunyian di antara mereka berdua. Mario, apa benar ini dirimu? Sudah lama sekali kita tidak bertemu. Benar, aku Mario. Ada urusan apa kau denganku? Ayolah, aku Zio. Ingat kita dulu berteman saat di taman kanak-kanak. Ternyata kamu adalah Zio. Ya, sudah lama kita tidak bertemu. Terakhir kali ketika orang tuamu keluar kota dan membawamu bersamanya. Kamu nggak ingat semuanya?
Itu hebat. Tunggu dulu. Kenapa kamu berlarian dengan pria itu? Dia. Kalau bukan dia, siapa lagi? Mama. Sial. Apa-apaan itu tadi? Tidak. Dia mungkin hanya bercanda dengan ucapannya. Tidak mungkin orang kemarin itu adalah Zio. Tidak. Itu tidak mungkin. Mario, kenapa kamu diam saja? Ada apa? Tidak ada apa-apa. Kenapa kamu berlarian dengannya? Dia hanya temanku. Belum sempat Mario menyelesaikan kalimatnya, seketika ada suara sirine polisi mendekat dan meriaki nama Mario untuk menghentikan pergerakannya. Sebastian langsung menarik Mario untuk lari, sedangkan Mario hanya kaget dengan sikap tiba-tiba Sebastian, tetapi ia juga sadar atas banyaknya polisi yang mengejar. Ayo cepetan, lo kelamaan. Polisi mulai berdatangan. Lo benar juga. Ayo. Adios, amigo. Policía estúpida. No que chiste cierto. Janganlah kamu berbangga atas penderitaan orang lain berkat dirimu, karena kamu belum tahu apa yang akan dia lakukan padamu suatu hari nanti. Dan jika kamu melakukan kesalahan, maka bertanggung jawablah. Jangan menghilangkan suatu kesalahanmu dengan cara yang salah.